Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati. Ya, jumpa lagi dengan saya Bambang dari Klaten Messianic Center. Klaten Messianic Center adalah wadah tempat kita belajar kitab suci dengan pola Ibrani. Dan Klaten Messianic Center ini bernaung di bawah Sinode Kehilat Indonesia atau KPI yang berpusat di Magelang. Ya, sekarang ini kita sudah masuk ke dalam Beresit pasal 2 ayat yang keempat. Ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita baca kitab Mazmur atau kitab Tehillim pasal 124 ayat yang ke-8. Esrenu besem Yahweh oses samayim we'aret. Haleluya. Amin. Pertolongan kita dalam nama Yahweh pencipta surga dan bumi. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita baca Torah, kita seperti biasa mengucapkan doa berkat sebelum membaca Torah. Baruch hata Yahweh lohenu melech haolam, asor bahar banu mikol hamfinatan lanu etorato. Haleluya. Amin. Kitab Kejadian atau kitab Beresit pasal 2 ayat yang keempat. Inilah riwayat surga dan bumi. Ketika mereka diciptakan pada hari Yahweh Elohim menjadikan surga dan bumi. Ya, kita baca doa berkat setelah membaca Torah. Baruch hata Yahweh lohenu melech haolam asernatan lanu torat emet wikaye olam nata betohenu. Ya. Seperti kalimat awal ya di dalam kitab Beresit pasal 2 ayat yang keempat, ya, dikatakan tadi inilah riwayat surga dan bumi. Maka dalam pengajaran kali ini bab pertama yang akan kita bahas adalah kalimat riwayat surga dan bumi, ya. Riwayat surga dan bumi di dalam kitab suci itu ya, kitab suci yang berbahasa Ibrani, riwayat itu dikatakan todot. Todot itu kalau di kitab suci bahasa Indonesia itu diterjemahkan bisa riwayat, silsilah, atau generasi gitu ya. Nah, kata todot itu asal katanya adalah hialat. Hialat itu artinya adalah melahirkan. Jadi Kejadian atau Beresit pasal 2 ayat yang keempat ini bisa kita terjemahkan seperti ini ya. Inilah yang dilahirkan surga dan bumi ketika mereka diciptakan pada hari Yahweh Elohim menjadikan surga dan bumi. Ya. Jadi ayat ini seakan-akan hendak memberi kita informasi, ya, hendak memberitahu kita bahwa surga dan bumi itu seakan-akan berkolaborasi kemudian menghasilkan anak, gitu ya. Nah, apa yang dilahirkan oleh surga dan bumi? Sekarang kita lihat di dalam kitab Kejadian atau kitab Beresit pasal 2 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah, lalu Dia menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Ya, haleluya. Ya, di sini artinya yang dilahirkan oleh surga dan bumi itu adalah manusia. Ya, manusia itu adalah produk surga dan bumi. Karena apa? Di dalam proses penciptaan, di dalam penciptaan manusia, maksud saya, ini di dalam kitab Kejadian pasal 27 ini, di sini Bapak Yahweh mengambil unsur bumi, yaitu debu tanah, lalu kemudian mengambil unsur surga, yaitu apa? Nafas kehidupan yang dihembuskan ke hidung manusia. Maka manusia itu menjadi satu-satunya makhluk yang memiliki kedua unsur tersebut. Ya, jadi unsur surga itu adalah unsur yang digunakan Bapa Yahweh saat menciptakan malaikat. Itu sebenarnya seperti itu. Jadi unsur surga adalah unsur yang digunakan Bapa Yahweh saat menciptakan malaikat. Dan unsur bumi adalah unsur yang digunakan Bapa Yahweh saat menciptakan binatang.
Ya, ini kalau kita mereview kembali ya penciptaan hari-hari penciptaan selama 6 hari itu binatang itu dibuat dari unsur bumi, yaitu dari unsur debu. Jadi manusia itu dibuat dari unsur surga, gitu ya, dan unsur bumi. Oleh karena itu dikatakan todot. Todot asal katanya tadi melahirkan. Jadi surga dan bumi ini melahirkan manusia. Itu dibuat Bapa Yahweh untuk melahirkan manusia. Artinya manusia itu adalah produk, gitu ya. Bahan bakunya itu adalah unsur surga dan unsur bumi. Nah, ini luar biasa sekali ya. Jadi kita ini memiliki dua unsur, yaitu unsur surga dan unsur bumi. Nah, karena manusia itu dibuat dari unsur surga, ya salah satu unsurnya, maka manusia itu memiliki roh Yahweh di dalamnya. Jadi di dalam kita ini ada roh Yahweh, gitu ya. Nafas dan roh Elohim ini membuat manusia itu jadi berbeda dengan binatang. Nah, kemudian unsur yang kedua yaitu unsur bumi. Ini membuat manusia itu bisa membedakannya antara produk bumi dan produk surga, antara nafsu kebinatangan dan kerinduan rohani, antara kenikmatan dunia dan kekekalan surga. Itu manusia itu bisa membedakan. Dan manusia itu memiliki kehendak bebas untuk memilih berdasarkan sifat kedua bahan dasar pembentuknya ini. Manusia itu bebas milih, mau memilih sifat bumi atau memilih sifat ilahi. Binatang itu tidak mempunyai pilihan lain ya selain mengikuti sifat buminya. Dan malaikat juga tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti sifat surgawinya. Manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kedua unsur tersebut. Nah, kebebasan memilih ini disebut kehendak bebas. Dan kehendak bebas ini dihormati loh oleh Bapa Yahweh ya. Jadi Bapa Yahweh itu membiarkan kita memilih. Tentu saja setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Seperti itu. Dan kita harus sadar tentang konsekuensinya itu. Mana yang konsekuensinya itu membuat kita baik, mana yang tidak membuat kita baik. Karena binatang itu dibuat hanya dari unsur bumi ya. Maka semua binatang itu berdiri secara horizontal. Termasuk monyet yang bisa berdiri dengan dua kaki. Itu tangannya itu lebih panjang. Karena apa? Karena mereka itu alaminya itu berdiri secara horizontal. Nah, ini kenapa? Karena binatang terikat kepada bumi sebagai bahan pembentuknya. Sedangkan manusia itu memiliki unsur bumi juga. Maka manusia kakinya tetap menapak di bumi. Tetapi manusia itu juga memiliki unsur surga. Oleh karena itu, tubuh manusia itu berdiri vertikal dengan kepalanya menghadap ke surga. Manusia adalah makhluk yang bisa menangkap gelombang frekuensi dari surga. Ya. Dan ketika mati, ya, kalau binatang mereka mati, mereka hanya akan kembali ke bumi karena mereka dibuat hanya dari unsur bumi. Tetapi saat manusia mati, maka ya kita lihat di dalam kitab suci, di dalam kitab Pengkhotbah atau Kohelet pasal 12 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, maka debu akan kembali ke tanah seperti yang telah ada, dan roh kembali kepada Elohim yang telah mengaruniakannya. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa masing-masing unsur itu akan kembali ke asalnya semula. Ya, ini saya kira mudah ya untuk dimengerti ya. Tadi di atas itu sudah disampaikan bahwa produk atau hasil akhir dari proses penciptaan itu adalah manusia. Ya. Tetapi inti dari kitab Kejadian atau Beresit pasal 2 yang keempat ini adalah keseluruhan dari proses penciptaan. Jadi dari sejak hari pertama sampai dengan hari ke-6, bukan hanya manusianya ya. Tetapi proses penciptaan itu dirangkum di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 2 ayat yang ke-6.
Di dalam proses penciptaan itu ada hal yang unik ya di dalam proses penciptaan manusia di akhir ya. Di akhir itu kan produk akhirnya kan manusia. Yaitu ada yang unik ini di dalam penciptaan hari pertama sampai dengan hari ke-6. Yang unik itu nanti pada saat penciptaan manusia. Kita lihat firman Bapa Yahweh saat menciptakan ya. Pada hari pertama dikatakan Yehi Or ya, biarlah ada terang. Lalu hari kedua dikatakan Yehirachya, biarlah ada cakrawala atau langit. Lalu kemudian hari ketiga dikatakan Yikhafu Hamayim, biarlah air apa gitu ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Lalu masih di hari ketiga ada firman Bapa Yahweh itu Tatse Haaret, biarlah bumi mengeluarkan. Lalu hari keempat Yehi Meorot, biarlah ada benda-benda penerang. Hari kelima, Yisretsu Hamayim, biarlah air syarat dengan makhluk air ya. Lalu hari keenam ada Totse Haaret, biarlah bumi mengeluarkan dan seterusnya. Tetapi saat akan menciptakan manusia, Bapa Yahweh berfirman, berfirmanlah Elohim, kita akan membuat manusia sesuai citra dan rupa kita. Ini saya terjemahkan secara bebas ya. Wayomer itu berfirman Elohim ya. Naaseh Adam. Jadi ini berfirmanlah Elohim, kita akan membuat manusia. Adam itu artinya adalah manusia. Jadi Adam itu bukan nama pribadi ya. Adam itu nama makhluk. Itu nama makhluk, bahasa Indonesianya manusia. Betsalmenu kitmutenu, sesuai citra dan rupa kita. Ini saya terjemahkan secara bebas supaya kita bisa mengerti ya. Dari kalimat ini berfirmanlah Elohim, kita akan membuat manusia sesuai citra dan rupa kita. Di sini seakan-akan ya Bapa Yahweh itu sedang memberi pengumuman sebelum menciptakan manusia. Pengumumannya kepada siapa? Pengumumannya itu kepada seluruh malaikat dan seluruh makhluk di bumi. Jadi waktu itu Bapa Yahweh itu berada di hadapan seluruh malaikat dan di hadapan seluruh bumi dan binatang. Malaikat itu dibuat dari unsur samayim, dari unsur surga, sedangkan binatang itu dibuat dari unsur bumi. Jadi Bapa Yahweh saat itu berada di hadapan makhluk-makhluk yang dibuat dari unsur surga dan makhluk-makhluk yang dibuat dari unsur bumi. Dan Bapa Yahweh sedang memberi pengumuman kepada kedua macam makhluk ini ya. Di situ dikatakan kita akan membuat manusia sesuai citra dan rupa kita. Ya, dan manusia akan dibuat dari kedua unsur tersebut. Makanya Bapa Yahweh mengumumkan kepada mereka. Unik ya kalau tadi kita lihat firman Bapa Yahweh ketika menciptakan dari hari pertama sampai dengan hari ke-6 pada penciptaan binatang. Di situ Bapa Yahweh langsung menciptakannya tanpa memberi pengumuman gitu. Langsung gitu ya. Biarlah ada terang, biarlah ada cakrawala dan seterusnya. Tetapi ketika menciptakan manusia, Bapa Yahweh memberi pengumuman ya kepada makhluk-makhluk tersebut. Rabbi David Kimchi atau disingkat Radak dan Rabbi Mose ben Namanides itu disingkat Ramban itu menulis bahwa manusia itu dibuat dengan gambar dan rupa surga dan bumi ya. Perinciannya menurut mereka berdua, dari unsur bumi itu fisik manusia dibuat segambar dengan binatang ya. Anatominya itu mirip dengan binatang. Dan dari unsur surga atau nafas Elohim, sehingga spiritualitas manusia itu dibuat segambar dengan malaikat. Ya, itu menurut mereka berdua ya. Mereka berdua kan rabi ya. Rabi itu guru Torah. Jadi mereka yang mendalami ini, yang mendalami Torah. Jadi informasi dari mereka berdua bisa menjadi ini salah satu informasi bagi kita untuk bisa mengerti kitab Kejadian atau Bereshit pasal 2 ayat yang keempat.
kita kembali ke kitab Kejadian atau kitab Beresit pasal 2 ayat yang keempat. Ya. Di sini kata riwayat, ya, riwayat surga dan bumi, ya, ini menunjukkan bahwa manusia itu tersusun atas unsur surga dan bumi. Jadi dari kalimat ini aja kita sudah bisa tahu bahwa kita ini manusia itu tersusun atas unsur surga dan bumi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu kita akan belajar kata toldot. Ya, toldot di sini diterjemahkan riwayat. Pada Kejadian atau Beresit pasal 2 ayat yang keempat, kata toldot ini pertama kali muncul di dalam kitab suci. Dan nanti berikutnya akan muncul di ayat-ayat berikutnya, ya, di dalam kitab Beresit. Nanti kita akan banyak menemui, ya, kata toldot ini. Tetapi cara penulisan kata toldot di dalam ayat-ayat berikutnya itu berbeda, ya, seperti contohnya ini. Di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 2 ayat yang keempat, ya, ini kata toldot ditulis dengan huruf tau, waw, lamet, dalet, waw, dan tau. Ya, di sini kemudian di dalam kitab Kejadian atau kitab Beresit pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah silsilah Noh, dan Noh adalah seorang pria yang benar. Ia tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Noh hidup bergaul dengan Elohim. Di sini kata silsilah juga dikatakan toldot. Hurufnya adalah tau, waw, lamet, dalet, dan tau lagi. Toldot bacanya. Lalu kemudian di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 25 ayat 12. Di sini dikatakan, dan inilah keturunan Yismael, anak Abraham, yang telah Hagar wanita Mesir hamba Sarah lahirkan bagi Abraham. Kata keturunan juga dikatakan toldot. Hurufnya adalah tau, lamet, dalet, dan tau. Mari kita bandingkan, ya. Kalau kita bandingkan, di dalam ketiga ayat ini, huruf waw-nya semakin lama semakin hilang, ya. Ya, apa itu huruf waw itu? Kalau kita dalami, ya. Huruf waw itu adalah huruf ke-6 dalam susunan huruf Ibrani. Maka huruf waw itu adalah lambang manusia. Kok bisa? Ya, karena manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Jadi huruf waw itu adalah lambang dari manusia. Ini huruf ke-6, ya. Jadi huruf pertama itu alef, huruf kedua bet, huruf ketiga itu gimel, huruf keempat dalet, huruf kelima itu he, lalu huruf keenam adalah waw. Gitu. Nah, jika semakin hilang, artinya apa? Waw itu kan tadi lambang manusia, ya. Artinya ini kata toldot yang semakin lama semakin hilang huruf waw-nya ini menunjukkan bahwa semakin lama semakin hilang sisi manusianya. Ya, kita lihat, ya. Kita lihat lagi ini perbandingannya. Manusia itu masih sempurna di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang keempat. Dan belum jatuh dalam dosa. Itu masih sempurna. Jadi sisi kemanusiaannya masih ada di sini. Tetapi ketika zaman Noh, ketika mau mau dihancurkan oleh Elohim dengan banjir besar itu, ini manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka di sini kata toldot waw-nya dihilangkan satu untuk menunjukkan bahwa sisi kemanusiaannya itu sudah mulai hilang di sini. Lalu kemudian di dalam kitab Beresit pasal 25 ayat 12 tentang keturunan Yismael, gitu, ya. Ini sisi kemanusiaannya sudah hilang sama sekali. Waw-nya sudah hilang semua. Jadi ini keturunan Yismael itu memang orangnya kejam-kejam, gitu, ya. Tapi kalau kita melihat, ya, mari saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudara melihat, ya. Yismael itu
Dan keturunannya bisa seperti itu karena apa? Karena pada umur 13 tahun itu Yismael itu diusir loh dari rumah ya, diusir oleh Abraham. Sekarang Bapak, Ibu dan Saudara bisa bayangkan Hagar, seorang ibu dengan anak yang seumuran apa itu SMP ya, SMP kelas kelas 7 ya. Kalau sekarang kelas 7, kalau zaman saya kelas 1 SMP itu. Mereka berdua harus hidup di padang belantara. Dan waktu itu belum ada minimarket ya, belum ada dokter, belum ada apotik. Kalau Yismael sakit, misalnya demam dan lain sebagainya, bagaimana? Bisa tuh Bapak, Ibu, dan Saudara bayangkan ya. Bagaimana Hagar itu sebagai seorang ibu menjadi single parent yang luar biasa, bisa membesarkan Yismael. Tetapi karena Yismael itu sudah umur 13 ketika diusir oleh Abraham karena permintaan Sarah ya. Jadi Yismael itu memiliki ini ya, memiliki unsur dendam ya di dalam hatinya ya. Kenapa aku kok diusir gitu ya? Itu seorang anak yang otaknya kalau komputer itu ini ya, belum diisi apa-apa gitu. Kemudian dia harus berhadapan dengan hal tersebut dan akhirnya ketika dewasa dia menjadi orang yang sangat kejam. Ismail itu keturunannya ini ya, para ahli perang ya, keturunan dari Ismail ini. Jadi memang keturunan Ismail ini kejam. Jadi di sini kitab suci hendak menunjukkan bahwa keturunan Ismail itu huruf W-nya atau sisi kemanusiaannya itu sudah hilang. Gitu. Ini kalau Bapak, Ibu dan Saudara tidak melihat dari sisi pola Ibrani, itu tidak akan ketemu seperti ini. Tetapi dengan pola Ibrani, kita bisa melihat. Luar biasa sekali ya, kalau kita melihatnya dari pola Ibrani ya. Di sini kitab suci itu mau menggambarkannya, bahwa sisi kemanusiaan manusia semakin lama semakin hilang. Khususnya untuk keturunan Yismael ini. Karena di dalam keturunan Yismael ini, huruf W-nya hilang semua. Tetapi untuk nanti selanjutnya keturunan-keturunan yang lain itu W-nya masih ada. Satu tapi. Jadi tadi kan semula di kitab Kejadian atau Beresit pasal 2 ayat yang keempat, itu W-nya kan 2. Nah ini nanti sampai di Ismail itu W-nya hilang semua. Tapi kalau nanti Bapak Ibu melihat ke belakang ya dengan pola Ibrani, artinya melihat dengan huruf-huruf Ibraninya, maka W-nya itu masih ada satu untuk keturunan-keturunan setelah ayat yang menceritakan tentang keturunan Ismail ini. Contohnya nanti kalau Bapak, Ibu, dan Saudara melihat keturunan Esaf ya, Esaf anaknya Yiskak, itu di situ huruf W-nya masih ada satu gitu ya, dan seterusnya. Nah ini kita lihat ya, bagaimana kitab suci itu menggambarkan keturunan Ismail itu sebagai berikut ini. Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat yang ke-12 ya. Kejadian atau Beresit pasal 16 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan dan dia akan menjadi manusia liar. Ya, ini Ismail ya. Tangannya melawan setiap orang dan tangan setiap orang melawan dia, dan dia akan tinggal berhadapan-hadapan dengan semua saudaranya. Manusia liar di dalam Kejadian pasal 16 ayat 12 ini dikatakan pere Adam. Ini terjemahan yang terjemahan yang ini kebalik gitu ya. Di sini dikatakan pere Adam. Hukum dalam bahasa Ibrani itu sama dengan bahasa Indonesia, yaitu diterangkan, menerangkan, atau biasa kita sebut hukum DM, ya, diterangkan dan menerangkan. Kalau bahasa Inggris itu kan menerangkan, diterangkan ya. Jadi misalnya di dalam bahasa Indonesia orang gila gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan jadi dibalik, gilanya di depan gitu ya, orangnya di belakang. Orang gila bahasa Inggrisnya kan madman gitu ya.
Ini yang gila beneran loh. Kalau gila beneran itu madman gitu. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia orang gila kebalikannya. Karena bahasa Inggris itu hukumnya adalah menerangkan, diterangkan. Sedangkan bahasa Indonesia itu diterangkan, menerangkan. Ini bahasa Ibrani itu sama dengan bahasa Indonesia, seperti itu. Maka kata pere Adam itu artinya adalah, kalau kita rinci ya, pere itu liar artinya. Adam itu manusia. Jadi kata peri Adam itu artinya adalah sesuatu yang liar yang berwujud manusia. Ya, ini keturunannya Ismail gitu ya. Di dalam kitab suci terjemahan bahasa Indonesia yang lain itu dikatakan keledai liar. Di sini saya sama sekali tidak menemukan kata keledai gitu ya. Yang saya temukan adalah kata pere Adam. Jadi pere liar. Lalu ada pendapat pere itu adalah keledai hutan, seperti itu ya. Sampai saat ini saya dalam penyelidikan saya ya, melihat literatur-literatur di luar kitab suci yang bahasa Ibrani ya, yang menyangkut kata pere, itu saya belum pernah menemukan kata pere itu artinya adalah keledai hutan atau keledai liar. Kemudian penyelidikan saya itu melihat di dalam kitab suci bahasa Inggris yang versi King James, di situ dikatakan wild man. Wild itu liar, man itu manusia. Ini wild man, jadi apa, manusia liar, artinya jadi seperti itu. Tetapi arti dari peri Adam itu seperti yang tadi saya katakan, bahwa hukum dalam bahasa Ibrani itu sama dengan hukum di dalam bahasa Indonesia, yaitu diterangkan, menerangkan. Maka peri Adam itu artinya kira-kira adalah seperti ini ya, sesuatu yang liar yang berwujud manusia. Jadi ya memang pantas ya kalau dikatakan bahwa keturunan Ismail itu kejam ya. Nah, huruf waw itu pada Beresit pasal 25 ayat 12 itu sudah hilang semua. Huruf waw yang hilang semua pada kata todot di dalam kitab suci itu hanya ada pada kitab Kejadian atau kitab Beresit pasal 25 ayat yang ke-12, yaitu tentang keturunan Ismail. Selain itu tidak ada. Ya, selain itu masih ada waw satu gitu. Salah satu gitu ya. Termasuk di dalam kitab Matityahu pasal 1 ayat 1 itu tentang silsilah Tuhan Yesus, di situ wawnya masih satu. Kenapa masih satu? Karena penebusannya belum selesai. Penebusan itu selesai di kayu salib gitu ya. Jadi karena penebusannya belum selesai, maka di situ wawnya masih ditulis satu. Ya. Kita lanjutkan. Sedangkan huruf waw yang lengkap pada kata todot itu hanya ada pada kitab Beresit pasal 2 ayat yang keempat tentang silsilah surga dan bumi. Dan hanya ini ya. Nanti itu wawnya akan kembali lagi lengkap menjadi 2 ya. Wawnya itu harusnya ada 2. Itu nanti akan kembali menjadi lengkap ketika kita sudah bertemu dengan Bapa Yahweh di Samayim. Kita menjadi manusia yang sempurna. Tuhan Yesus mengatakan bahwa wujud kita itu seperti malaikat gitu ya. Di situ nanti wawnya lengkap, ada semua. Nah, dari sisi kemanusiaannya itu menjadi lengkap kembali, menjadi seperti Adam ketika di Taman Eden. Kita masuk ke dalam bab berikutnya. Di dalam kitab Beresit pasal 2 ayat yang keempat itu ada kata diciptakan. Dalam bahasa Ibrani dikatakan behi baram. Ya, kita lihat di sini. Di sini dikatakan behi baram. Ya, kita baca dulu. Inilah riwayat surga dan bumi ketika mereka diciptakan pada hari Yahweh Elohim menjadikan surga dan bumi. Ini saya tandai dengan huruf warna merah di sini ya.
Behi baram, diciptakan. Behi baram. Dalam Torah yang ditulis secara manual, bukan Torah yang cetak ya, yang print ya, tapi ditulis tangan, yang ditulis manual. Kata behi baram itu ditulisnya seperti ini, seperti yang saya tampilkan ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bedanya. Behi baram yang di atas dengan yang di bawah. Itu hurufnya kan bet, bet, res, alef, dan mem akhir ya. Nah ini kalau di Torah yang ditulis tangan, ditulis secara manual, itu he-nya itu dibuat lebih kecil ukurannya daripada huruf yang lain. Ini kalau dalam ini ilmu bahasa, ini dikatakan diminis ya, diminis. Diminis itu dikecilkan, jadi diminis apa tergantung hurufnya. Kalau ini kan he ya, berarti dikatakan diminis he gitu ya. Jadi huruf he-nya itu dikecilkan. Dengan demikian kata beri baham dengan huruf he yang dikecilkan ini tidak bisa lagi dibaca behi baram gitu ya. Tidak bisa lagi dibaca behi baram karena huruf he-nya dikecilkan. Maka huruf he harus dibaca tersendiri gitu ya. Ini maksudnya untuk menyendirikan salah satu huruf gitu. Jadi cara bacanya adalah behe baram. Ya, bukan behi baram tapi behe baram. Ya, kita lihat ya di sini perbedaannya. Yang satu itu behi baram. Kalau diterjemahkan memang diciptakan. Jadi kalau kita melihat kitab suci dengan bahasa yang sudah terjemahan ya ini mau nggak mau behi baram ini artinya ya diciptakan kalau di bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita melihat dari pola Ibrani, maka bunyinya bukan behi baram tapi behe baram. Ya, artinya dengan he diciptakan. Jadi bukan diciptakan lagi artinya tapi menjadi dengan he diciptakan. Pengucapan huruf he itu mirip dengan suara keluarnya nafas. Maka kata behe baram itu bisa diartikan dengan nafas diciptakan. Ya, Kejadian atau Beresit pasal 2 ayat 4 ini sebenarnya hendak menyampaikan bahwa dengan nafas Bapa Yahweh segalanya itu diciptakan. Ini sesuai dengan kitab Mazmur atau kitab Tehilim pasal 2 ayat yang keempat. Di sini dikatakan melalui firman Yahweh surga telah diciptakan dan semesta alam diciptakan oleh nafas mulutnya. Sampai di sini pengajaran kita kali ini. Kalau ada yang bertanya, silahkan nanti lewat email atau WhatsApp atau Telegram, atau yang Bapak Ibu yang tinggal di Klaten dan sekitarnya bisa datang ke tempat saya di Sekretariat Klaten Messianic Center. Kita nanti bisa diskusi tentang firman Bapa Yahweh, sehingga kita nanti bisa semakin mendalami, semakin mengerti apa itu kehendak Bapa Yahweh, dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, sukses besar untuk kita semua. Aku mengasihimu, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.